Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab aljabar ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan 6 buah soal mengenai pembagian dari bentuk aljabar ya. Ini dipelajari di tingkat SMP. Oke, untuk lebih jelasnya ya, kita perhatikan langkah-langkahnya. Di sini nomor 1 dulu ya yang kita jawab. 12xy ini dibagi ya. Dibagi. Kalau dibagi ini bisa saya tulis pakai per gini ya. Dibagi dengan 6y. Boleh ya kalau misalnya dia pembagian, boleh bentuknya saya ubah menjadi pecahan seperti ini. Nah, kemudian ini kita sederhanain ya. Di sini ada 12, di atas ya, di atas ada 12, di bawah ada 6. Nah, artinya ini bisa kita sederhanain. 12 sama 6 itu dicoret ya. Atau dicoret itu maksudnya dibagi ya. 12 dibagi 6 itu hasilnya 2 kan. Nah, 2-nya kita taruh sini. Nah, kemudian di atas ada X, tapi di bawah nggak ada X. Berarti X-nya nggak bisa diapa-apain ya. Nah, kemudian kita lihat Y-nya. Y-nya di atas ada Y, di bawah juga ada Y. Berarti Y-nya bisa kita coret gitu ya. Jadi Y dibagi Y kan 1 gitu. Kalau 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Oke, berarti yang bawah udah nggak ada ya. Udah nggak ada angka dan udah nggak ada hurufnya ya. Kemudian kita lihat yang atas. Yang atas itu ada 2 dan ada X. Nah, berarti hasilnya adalah 2X gitu. Untuk yang bawahnya ini udah habis ya. Variabel dan koefisiennya itu sudah habis. Jadi udah nggak ada lagi. Kalau dicoret semua. Oke, berarti kita tinggal tulis atasnya aja. 2X ya. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di situ ada negatif 9AB, negatif 9AB dibagi dengan 3B. Nah, ini kita langsung bagi aja ya. Negatif 9 dibagi 3, itu hasilnya kan negatif 3. Kita taruh di atas ya. Negatif 9 dibagi 3 itu adalah negatif 3. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret? Nah, ini ya, B sama B ya. B-nya kita coret. Oke, kita lihat yang atas. Yang atas tinggal apa itu di situ ya? Tinggal negatif 3A. Nah, kita tulis. Gitu. Yang bawah udah habis. Kalau yang bawah udah habis atau udah tinggal 1 ya, maksudnya ini habis tuh maksudnya 1 ya. Kalau 1 di bawah udah nggak usah diabaikan aja gitu maksudnya ya. Kalau misalnya ini udah habis, udah dicoret gitu, berarti diabaikan saja ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Di situ ada A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2. Nah, kalian harus tahu ya. Ini kalau misalnya pada pembagian bilangan berpangkat ya. Pada pembagian bilangan berpangkat, itu berarti pangkatnya itu dikurangin gitu ya. Ini saya kasih coret-coretan di sini. Jadi kan A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Nah, ini kalau misalnya pembagian bilangan berpangkat, ini ada pangkat ya. Ini pangkat nih. Kemudian ini sama-sama A. Nah, kalau pembagian, berarti dikurangin ya. 3 kurang 2 gitu. Menjadi A pangkat 1 sama dengan A gitu kan ya. Nah, jadi A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2 hasilnya A saja. Atau kalau misalnya kalian masih ragu ya, ini bisa juga gini. A pangkat 3 itu kan A dikali A kan. Sedangkan A pangkat 2 itu A dikali A. Nah, ini A-nya dicoret, A-nya dicoret. Sisanya tinggal A. Sama aja kan ya. Atau boleh langsung dikurangin ya, biar lebih mudah gitu, biar lebih cepat. Kita kurangin aja. 3 kurang 2 itu 1, berarti A pangkat 1 adalah A gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Di situ ada 10x kuadrat Y dibagi dengan min 2xy. Nah, ini langkah pertama ya, yang kita bagi itu angkanya dulu ya, angkanya dibagi dulu. 10 dibagi min 2, 10 dibagi min 2 adalah min 5. Kita tulis di atas min 5 ya. Nah, kemudian di atas ada x pangkat 2 ya, di bawah ada x pangkat 1. Nah, ini sudah saya jelaskan ya tadi ya. Ini kalau misalnya di bawah itu kan nggak ada angka ya, kalau nggak ada angka nih artinya pangkat 1 ya. Nah, kalau pada pembagian berarti pangkatnya dikurang.
X pangkat 2 gini ya, jadi ya dijabarin. Dibagi sama X pangkat 1. Berarti pangkatnya dikurang ya kalau dibagi ya. Menjadi 2 kurang 1. Berarti X pangkat 1. X pangkat 1 itu artinya 1 ya. X pangkat 1 artinya X ya. Oke, berarti X pangkat 2 dibagi sama X atau X pangkat 1 ini ya. Itu hasilnya adalah X. Nah, kemudian ini Y-nya, Y dibagi dengan Y. Nah, ini 1 ya. Oke, berarti yang bawah udah habis nih. Yang bawah udah apa? Tinggal 1 ya. Kalau 1 nggak usah ditulis. Kita lihat yang atas aja. Yang atas tinggal min 5X. Oke, berarti nomor 4 hasilnya adalah min 5X ya. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 5. Oke, di situ ada 9X kuadrat ya. Nah, ini 9X kuadrat. Gini ya, ini karena dia pecahan ya. Karena dia pecahan, jadi saya nggak pakai per ya. Saya akan ke samping gitu. Kalian harus tahu ya, jadi X di sini, ini kan letaknya di tengah nih. Letaknya di tengah ya. X-nya itu letaknya di tengah. Nah, jadi sebenarnya nih X-nya ini kalau misalnya letaknya di tengah ini berarti artinya dia X-nya ada di atas ya, bukan di bawah gitu. Jadi X-nya akan saya pindahin ke atas ya. Jadi 9X kuadrat dibagi dengan 3X per 5. Nah, ini biar jelas aja gitu. Jadi X-nya ada di atas ya. Nah, kemudian sesuai dengan pembagian ya. Bagi itu berubah jadi kali kan ya. Pada pembagian pecahan ya. Pada pembagian pecahan, itu berarti bagi berubah jadi kali. Berarti dikali, kemudian yang bagian belakangnya itu dibalik ya. Menjadi 5 per 3X. Kalau depannya tetap ya. Depannya tetap 9X kuadrat ya. Nah, kemudian bagi berubah jadi kali, ininya dibalik nih. 3X per 5 dibalik menjadi 5 per 3X gitu. Oke, kemudian ini bisa kita sederhanain ya, atau kita coret ya. Atas dengan bawahnya itu dicoret, atau disederhanakan ya, atau disederhanain ya. Nah, kita sederhanain. Ini artinya kalau misalnya kayak gini nih di atas ya, 9X pangkat 2 ini di atas gitu ya. Nah, ini atas, yang 3X-nya bawah. Nah, berarti kan bisa disederhanain ya, atau dicoret ya. Ini kita coret. 9 dibagi 3, 9 dibagi 3 kan hasilnya 3 ya. Nah, sisanya 3 ya, 9 bagi 3, sisanya 3, kita taruh atas. Nah, kemudian X pangkat 2 dibagi sama X pangkat 1. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1, berarti pangkatnya dikurang ya, 2 kurang 1 adalah 1. Berarti X pangkat 1, X pangkat 1 ditulisnya X saja. Oke, berarti yang bawah udah habis nih ya. Yang bawah udah nggak ada ya, 1 udah tinggal 1, kalau 1 udah abaikan aja. Berarti yang atas itu kan 3X dikali 5. 3X dikali 5 itu hasilnya adalah 15X. Oke, ini sudah ya untuk yang nomor 5. Sekarang kita kerjakan yang nomor 6 ya. Nomor 6, di situ ada 4AB dibagi dengan, nah ini ya seperti yang saya bilang tadi, ini kan B-nya ada di tengah nih. B ada di tengah, itu artinya B-nya ada di atas ya, bukan di bawah ya. B-nya itu ada di atas. Jadi kalau misalnya bentuk ini diubah, disederhanain maksud saya, menjadi min 2B per 3, begitu ya. Karena kan B-nya posisinya ada di atas. Oke, berarti ini bisa kita tulis min 2B per 3 ya. Min 2B per 3 gitu. Oke, lanjutkan. Ini seperti nomor 5 ya. Bagi berubah jadi kali, kemudian yang bagian belakang itu dibalik ya. 4AB-nya itu kan di depan, 4AB-nya kita tulis dulu. Bagi berubah jadi kali, kemudian yang pecahan di belakang sini ini dibalik. Min 2B per 3 itu dibalik menjadi 3 per min 2B. Nah, gini. Oke, sekarang kita
Proses sederhanain ya, atas sama bawahnya dicoret ya, atau disederhanain. 4 dibagi min 2, itu hasilnya kan min 2 ya. 4 dibagi min 2, hasilnya min 2 yang kita taruh atas. Sisanya tinggal min 2 ya, 4 dibagi min 2, itu hasilnya min 2. Taruh di atas. Mana lagi yang bisa dicoret? Kita lihat sini. Di atas ada B, di bawah ada B. B-nya dicoret. Berarti yang bagian bawah ini sudah habis ya, sudah 1 gitu. Karena udah dicoret. Kalau udah dicoret itu berarti nilainya udah 1 gitu ya. Oke, berarti kita proses yang atas. Yang atas ada apa? Ada min 2, ada A, ada 3 kan? Nah, angkanya dikaliin dulu ya. Min 2 dikali 3 itu adalah min 6. A-nya ikut, jadi min 6A. Nah, ini jawabannya untuk yang nomor 6. Oke, ini dipahami dan dipelajari lagi ya. Selesai pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.